Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Senang sekali dapat membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Cadangan devisa Desember 2020 dekati level tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan devisa Indonesia pada bulan Desember 2020 seperti yang dilaporkan Bank Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,3 miliar US dollar menjadi 135,9 miliar US dollar. Kenaikan tersebut salah satunya ditopang oleh naiknya harga komoditas unggulan Indonesia di tingkat global seperti minyak sawit mentah atau CPO dan batu bara. CADEV Desember 2020 kian mendekati rekor tertingginya di level 137 miliar US dollar yang terjadi pada Agustus 2020. Sebelum kembali naik, CADEV Indonesia sempat mengalami penurunan selama 3 bulan beruntun akibat pembayaran utang yang dilakukan oleh pemerintah. Merujuk pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR, Kementerian Keuangan, proyeksi utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar 238 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo obligasi negara sebesar 158 triliun rupiah serta pinjaman senilai 80 triliun rupiah. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG kembali melesat di awal tahun 2021. Kinerja indeks harga saham gabungan pada pekan pertama awal 2021 cukup mengesankan dengan kenaikan sebesar 4,66% ditutup pada level 6.257. Sektor pertambangan masih memimpin dengan penguatan catatan positif 10,74%, sedangkan sektor konsumer menjadi yang paling tertinggal dengan performa positif hanya 0,96%. Memasuki pekan kedua awal tahun 2021, IHSG masih berpotensi bergerak positif antara level 6.200 hingga 6.300. Hal ini diperkuat dengan posisi IHSG yang masih bergerak di atas nilai rata-rata mingguannya atau MA5 serta indikator MACD yang mulai membentuk pola Golden Cross. Kita memasuki kabar yang ketiga. Demam hiburan ala Korea di tanah air bantu angkat daya beli masyarakat. Hiburan dari negeri ginseng Korea saat ini menjadi fenomena yang mendunia, termasuk di Indonesia. Hampir semua kalangan, khususnya remaja, mulai mengikuti tren publik figur asal Korea tersebut. Banyak yang mengadaptasi cara berpakaian dan make up ala Korea. Tidak sedikit pula artis Indonesia yang mengcover lagu Korea. Fans garis keras terutama untuk boyband dan girlband K-pop di Indonesia pun jumlahnya sangat fantastis. Dampaknya, perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai banyak yang memboyong artis Korea sebagai brand ambassador karena banyaknya penggemar militan baik di dalam maupun di luar negeri. Akademisi Binus University Doni Arifianto kepada bisnis.com mengatakan tren iklan K-pop di Indonesia secara tidak langsung mampu mendorong daya beli masyarakat terutama di kalangan anak muda. Apabila daya beli meningkat diikuti dengan membaiknya penjualan, maka tidak tertutup kemungkinan investasi juga akan masuk ke Indonesia. Kita memasuki kabar yang keempat sekaligus kabar yang terakhir. Ekspor CPO Indonesia terdorong karena kenaikan harga kedelai. Ekspor minyak sawit Indonesia atau CPO Indonesia sepanjang kuartal 1 2021 diprediksi akan menguat buntut dari tingginya harga kedelai di tingkat global. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede kepada Bisnis Indonesia mengatakan masih terbatasnya pasokan kedelai dalam beberapa pekan ke depan dari negara pemasok seperti Argentina karena terdampak kemarau yang dibawa oleh La Nina akan mendorong negara-negara importir beralih ke minyak nabati lain yang harganya lebih kompetitif. Joshua memperkirakan harga CPO akan stabil dan kuat sepanjang tahun karena imbas dari mandatori biodiesel yang dicantangkan oleh pemerintah. Di sisi lain, peningkatan produksi akan menjadi penghambat utama rally harga CPO. Oil World memperkirakan produksi CPO Indonesia akan bertambah sekitar 3,5 juta ton, sedangkan Malaysia diprediksi hanya akan naik tipis sebesar 400.000 ton sepanjang tahun 2021. Terganggunya produksi CPO Malaysia pada awal 2021 dikarenakan karena La Nina dan bisa menjadi peluang bagi Indonesia.
di mana permintaan CPO asal Indonesia akan meningkat, adapun India dan Cina akan memainkan peran cukup penting sebagai penyerap produksi CPO asal Indonesia. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.